Om Swastiastu, selamat pagi sahabat Bali Puspa News. Kembali lagi bersama kami dan hari ini kami sedang berada di Toya Devasya bersama ownernya langsung Bapak Ketut Marjana. Bisa diceritakan Bapak kira-kira latar belakangnya, backgroundnya Bapak itu seperti apa sih? Om Swastiastu. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri bahwa nama saya Ketut Marjana, gitu ya. Kalau ditanyakan masalah background saya, itu mungkin panjang sekali ya, tapi saya singkat saja. Ya bahwa saya berasal dari desa ini, saya adalah orang lokal. Jadi saya pernah bekerja di Departemen Keuangan, di Kementerian BUMN, ya juga di Kementerian Perekonomian, ya, dan juga di samping itu saya juga pernah di swasta gitu, di Indosemen gitu ya, di Citra Marga Nusa Pala Persada, dan juga saya menduduki beberapa komisaris ya. Komisaris yang pernah saya jabat itu adalah di sekarang Semen Indonesia, dulu namanya Semen Gresik ya, dan juga Semen Tonasa, jadi Semen Tonasa, dan juga di perkebunan gitu ya, komisaris. Dan terakhir adalah saya sebagai dirut PT Pos Indonesia. Ya. Lalu kan sudah dengan segudang profesi yang seperti itu Pak, kenapa harus mendirikan Toya Devasya gitu Pak, dan berlokasi di sini? Jadi ini adalah merupakan satu idealisme saya, gitu ya. Saya sebagai orang desa yang saya dibesarkan di daerah ini, kemudian saya boleh dikatakan quote sukses lah di karir, karena pernah menduduki satu posisi dan rasanya ada satu panggilan hati nurani untuk bisa membangun desa. Dan oleh karena itulah saya sejak 2002 ini membangun Toya Devasya, jadi namanya PT Nurani Ikrar Dharma Utama. Gitu nama lengkapnya ya, yaitu Toya Devasya. Ya. Terus Pak, kan semenjak Bapak membuka tempat Toya Devasya ini, banyak kira-kira orang juga membuka usaha serupa gitu Pak. Terus gimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Jadi begini ya, pertama saya ingin katakan gitu, tidak semulus langsung Toya Devasya besar seperti ini gitu kan. Memang sempat mengalami satu gelombang turun naik gitu. Jadi saya pas tahun 2002 saya ambil sudah mulai meningkat ya, kemudian 2005 saya membangun villa, 2007 saya dipanggil untuk jadi dirut pos, saya tinggalkan perusahaan ini, turun ya. Nah setelah saya turun dari pensiun dari PT Pos Indonesia, maka saya bertekad untuk kembali mengurus masa Toya Devasya ini, dan sangat cepat perkembangannya ya, karena saya mempergunakanlah knowledge, pengalaman, dan juga pendekatan yang saya lakukan, dan filosofi ya. Dan syukur, astungkara banget. Jadi selama 5,5 tahun saya sudah di sini, perkembangannya, pertumbuhannya mungkin lebih daripada 1.500% pertumbuhan sejak sebelum saya datang. Ya, jadi cukup besar. Nah, dampaknya tentu ini juga menimbulkan trickle down effect. Jadi ke bawah gitu ya. Juga ke bawah ini saya katakan dengan berkembangnya Toya Devasya ini, maka berbagai industri tumbuh. Ya, jadi ada yang masalah laundry, masalah villa-villa mulai tumbuh, tempat-tempat kos, camping gitu. Jadi di sini udah luar biasa, karena sejak saya di sini kunjungan ke bawah, kunjungan ke arah sini rata-rata sebelum Covid ya, bisa mencapai 2.000 orang yang akan datang ke daerah sini. Ya ini boleh dikatakan Toya Devasya merupakan sebagai magnetnya. Jadi destinasi wisata, karena sudah dikenal, jadi orang Toya Devasya mereka spend waktunya di sini ya, sehingga akhirnya ya tentu berbagai segmen pasar yang datang kan gitu. Ada yang lower income group, ada yang middle, ada yang higher gitu kan. Jadi kelas-kelasnya berbeda, segmennya berbeda.
Nah ini dengan adanya ini maka ya tentu ada satu segmen-segmen usaha yang berkembang. Yeah. Jadi ada yang menangkap yang ya kelas boleh dikatakan menengah ke bawah, ada yang menengah, ada menengah ke atas. Nah inilah menyebabkan bahwa sejak ini tumbuh berbagai macam industri. Sini apa namanya, kopi lah, villa, camping. Ini sekarang udah mungkin di daerah ini sudah lebih daripada 2000 ini tenda yang ada di seputaran Kintamani sekarang ini, gitu ya. Dan juga mungkin sekitar udah 40 perusahaan yang sudah muncul di daerah Kintamani. Jadi berkembang, ekonominya berkembang, gitu ya. Ya. Nah, untuk tenaga kerja di Toya Devasya ini, Pak, memang sengaja merekrut orang dari sini atau bagaimana, Pak? Jadi di sini keberadaan Toya Devasya ini justru bisa ya sedikit mengatasi masalah ketenaga kerjaan lah. Jadi, saya utamanya memang merekrut orang-orang lokal. Ya, lebih daripada 98% itu adalah orang yang di seputaran Kintamani ini yang bekerja di Toya Devasya. Dan hanya ya sekitar 1-2% itu ada yang tenaga kasar, terutama yang sifatnya kebersihan itu memang saya ngambil dari Jawa. Sama di manajemen di atas. Semuanya itu adalah dari lokal. Oh iya, berarti lebih dominan orang dari Bangli ya Pak ya? Bukan hanya Bangli, dominan nih orang di seputaran Kintamani. Oh. Ya, jadi ada dari Sasongan, Kedisan, Trunyan, Abang, Batur gitu ya. Ya, Pinggan itu ada bekerja di sini. Jadi memang tadinya orang menyaksikan bahwa apa mampu gitu kan. Ya saya selalu berpatokan bahwa setumpul-tumpulnya pisau kalau sering diasah itu akan tajam juga gitu ya. Artinya bahwa kalau kita diajarin terus bagaimana melaksanakan kegiatan hospitality itu, ya mereka akhirnya paham juga, bahasa Inggrisnya bagus, cara melayani orang, sopan santunnya, politeness-nya, ya sudah betul-betul udah mendalami dunia hospitality gitu ya. Jadi nggak usah disangsikan. Dan saya juga ya, rata-rata saya mempekerjakan di sini mulai dari tingkat SD. Jadi SD ini sampai tamatan universitas lah. Orang SD ini kan kok bisa sih SD itu? Nah, bagaimana yang bagi saya itu yang penting bisa berbahasa Inggris, bisa dia sopan. Nah, itu saya pekerjakan. Gitu ya. Nah kebetulan daerah sini kan ada daerah pendakian, mereka bahasa Inggrisnya bisa, walaupun nulis nggak bisa, tapi ngomong bisa. Nah untuk sebagai waiters itu kan yang penting berkomunikasi, berkomunikasi bisa gitu kan. Dan kemudian saya sedikit ya ajarin lah bagaimana dandan. Saya wajibkan memang bagi wanitanya harus pakai lipstik, pakai bedak, rambutnya harus diikat, bajunya pakai baju perusahaan gitu ya. Jadi customnya gitu. Nah ini yang penting gitu. Jadi dengan demikian maka ya so far sih nggak ada masalah gitu. Ya. Berarti untuk latar belakang SDM untuk pendidikan itu tidak ada masalah ya Pak. Yang penting berbahasa ya Pak ya. Ya bahasa terutama di sini kan sifatnya pelayanan berkomunikasi. Nah tapi di tingkat managerialship, nah di situ baru kita yang lebih pendidikan. Ya. Nah, Toya Devasya ini kan wisata air ya Pak ya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini gimana sih Pak protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Toya Devasya ini? Ya masalah kita bicara masalah tatanan kehidupan manusia. Nah, memang saya yang paling getol. Malahan Toya Devasya ini menjadi contoh terus. Karena kita pertama sudah membuat poster-poster, membuat announcement setiap setengah jam. Ya, ada kita politik kesehatannya. Baik pegawai maupun pengunjung kita wajibkan pakai masker. Cuci tangan di setiap tempat, ada banyak tempat. Juga physical distancing itu kita selalu atur jarak. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa
kita harus memperhatikan dua hal. Protokol kesehatan harus kita jaga, laksanakan secara ketat, terutama aktivitas ekonominya ini harus jalan, dan kita sebagai perusahaan yang pengelola pariwisata ini tentu pelayanannya harus baik, selalu pakai face shield bagi orang yang berhubungan langsung gitu ya, pakai masker gitu. Ini kita lakukan, dia melayani bagi yang berhubungan itu pakai kaos tangan. Ini kita wajibkan gitu ya. Gitu. Ya. Tadi sepintas saya dengar Pak, di speaker itu kayak ada himbauan menggunakan bahasa Bali. Itu gimana ceritanya itu Pak? Menarik juga. Bukan menggunakan bahasa Bali, dia menghimbau para pengunjung untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik, pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun. Itu dalam 4 bahasa akan datang, 3 bahasa. Ya, bahasa Bali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nanti bahasa Cina. Gitu. Jadi ini yang pengunjung-pengunjung yang kebanyakan itu kan seperti itulah. Iya. Ya. Sementara ini kan masih kayak on off ya Pak ya, new normalnya. Nah terkait jumlah kunjungannya Pak semenjak COVID. Nah memang kalau kita berbicara kunjungan, kita dibandingkan dengan waktu pada normal gitu ya, tentu jauh sekali. Ya, bagi saya yang penting buka. Sampai sekarang saya belum bisa menutup biaya operasi. Nah, jadi masih kita bernegosiasi dengan karyawan. Ya, kalau pendapatannya nggak sampai, mungkin tidak 100% dan tapi mereka nggak apa-apa, daripada saya tinggal di rumah kata mereka, ya lebih baik saya bekerja. Jadi inilah ada suatu kebersamaan antar karyawan dan pengurus, gitu ya. Nah, dengan kita buka ini, maka pemeliharaan kita bisa lakukan, ya, kita bisa lakukan dengan baik. Kita juga menjaga aset ini jangan sampai rusak, kan gitu kan. Ini yang penting, sehingga kalau keadaan sudah mulai sedikit normal, kita udah betul-betul ready, kita siap. Jadi selama COVID ini pun Toya Devasya nggak pernah diem untuk melakukan satu pembenahan atau renovasi-renovasi kecil, ya, karena kita jaga tampilan ini, harus kita jaga, jangan sampai asetnya rusak, kita juga nggak bisa sekedar kumuh gitu. Itu yang saya sangat jaga. Jadi oleh karena itu saya berbicara dengan karyawan, ya mungkin tidak penuh karena kita harus berbagi. Peliharaan kita jaga, gaji karyawan juga kita jaga, untuk operasi juga kita jaga. Jadi ini yang kita atur, dan ini tidak sewenang-wenang, tetapi tentu berdasarkan kita kesepakatan dengan karyawan. Ya, bisa dijelasin nggak Pak, fasilitas apa aja sih yang ditawarkan Toya Devasya untuk para pengunjung? Nah, Toya Devasya ini sebenarnya merupakan one stop tourist destination. Ya, kenapa saya katakan ini? Kegiatan-kegiatan Toya Devasya ini banyak sekali. Mulai dari yang core bisnisnya itu adalah kolam renang air panas. Ya, kita mempunyai 9 pool yang relatif besar, ya, 9 pool, di mana 8 pool itu adalah air panas. Itu semuanya adalah air panas alami. Nggak ada orang menghangat sedikit, itu nggak ada. Semuanya adalah kita ambil dari alam. Nah, juga ada satu Olympic pool, itu adalah untuk sarana olahraga. Nah, itu relatif lebih dingin. Nah, itu yang menjadi core bisnis, ya. Kemudian ikutannya adalah ada waterboom. Nah, waterboom ini juga kita nggak pungut tambahan, nggak ada bayar tambahan, tetapi merupakan fasilitas daripada kolam renang. Nah, di samping itu juga kita mempunyai penginapan, akomodasi, ada eksekutif villas, ya. Jadi setiap villa itu kami mempunyai 12 villa. Masing-masing villa itu dilengkapi oleh pool air panas. Nah, air panas dengan ya cukup inilah eksklusif, ya, villa. Nah, di samping itu juga kami mempunyai tenda. Ya, tenda ini ada 2 jenis. Namanya hikers camp.
kenapa saya namakan Hikers Camp ini? Kita memberikan fasilitas kepada para pencinta alam. Ya, sebelum mereka mendaki gunung atau mereka melakukan suatu perjalanan dengan cara berjalan kaki atau stay di sini. Itu kita menginap di sini. Itu Hikers Camp. Ada dua jenis. Itu dua jenis adalah ada executive tent, itu dilengkapi dengan spring bed, bed cover, table lamp, dan sedikit lounge-nya. Gitu, itu executive tent. Dan juga ada superiornya. Itu adalah dengan matras dan sleeping bag. Nah, itu. Jadi sangat populer sekali. Karena biasanya grup-grup datang, kita adakan nantinya gathering, barbecue dinner dengan musik gitu ya. Jadi cukup bagus gitu. Juga ada yang adventure. Adventure sini ada adventure yang untuk darat, yaitu seperti cycling, hiking, jogging gitu ya. Itu yang darat tuh ya. Nah, kemudian hiking ini ada dua, Gunung Batur atau Bukit Runyan, gitu ya. Ada juga adventure di danau, itu water sport. Bisa crossing the lake menggunakan tradisional canoe. Ada canoe yang di sekitar sini, ada juga water sportnya, play boat, banana boat, jet ski, donat atau flying fish. Jadi lengkap. Nah, tentu juga kita punya spa. Jadi ada aerobic spa. Jadi cukup mumpuni spa kita karena ya cukup inilah mendapatkan apresiasi dari pengunjung, bagus sekali spanya. Dan juga begitu juga kita mempunyai culinary. Ya, andalan kita di sini pasti mujair nyat-nyat ya. Mujair nyat kita mani dan mujair basa matah. Itu yang menjadi sangat populer. Di samping juga ada Chinese food, ada European, ada vegetarian, dan juga ada makanan-makanan Indonesia lainnya. Ya, ya itu yang bisnis yang kita lakukan di sini. Jadi lengkap sekali. Jadi orang datang sekali ke sini udah bisa menikmati berbagai wahana yang ada. Tentu juga foto spot kita ada di mana-mana, setiap sudut orang bisa berfoto. Ya, gitu ya. Okay. Nah, untuk harganya nih Pak, harga masuk waktu normal dan pandemi itu ada perbedaan nggak sih Pak? Perbedaannya begini, sebenarnya perbedaannya hanya kita paketkan, gitu kan. Jadi kita paketkan kita paketkan. Jadi kalau sebelumnya itu adalah 100.000 untuk tiket masuk saja. Kalau beli makan sendiri mereka at least 35.000 kalau mujair nyat-nyat. Nah, kita paketkan menjadi kalau mereka mau paket bersama nyat-nyat atau kelapa atau yang lainnya itu 115.000. Jadi ada semacam kelihatannya 20.000 diskon lah gitu. Jadi lebih murah kalau paket. Tapi kalau hanya masuk saja kita nggak menurunkan harga. Oh gitu. Ya, itu gitu. untuk dewasa atau anak-anak sama Pak harganya? Kita sama tuh, pokoknya ada ukuran tertentu udah dianggap dewasa. Anak-anak sudah yang di bawah umur berapa gitu bisa kita ukur, itu udah free. Oh. Ya gitu. Ya. Nah, tentu asingnya berbeda. Jadi ada dua harga kita, ada platinum dan juga ada gold. Gold itu basically adalah untuk domestik, itu 100.000, untuk platinumnya 300.000. Ya. Nah, untuk harapan kedepannya nih Pak, gimana sih untuk perkembangan pariwisata khususnya di Bangli juga? Ya, saya sih optimis ya. Saya sebagai pengelola pariwisata, makanya saya selalu kita berbenah ini itu karena didasari suatu landasan bahwa optimisme. Kalau udah normal, ya kita akan kebanyak tamunya akan datang gitu ya. Nah, permasalahan sekarang kan adalah bagaimana pemerintah betul-betul melakukan sosialisasi secara baik tentang pelaksanaan protokol kesehatan ini, dipatuhi oleh masyarakat gitu kan. Ya, masyarakat harus patuh dengan terlaksananya protokol kesehatan secara baik, ya, maka tamu-tamu akan merasa confidence, merasa percaya diri untuk datang dari luar. Kalau datang ke Bali, oh Bali ini aman kok gitu kan. Nah, itu kan. Jadi kalau udah demikian,
maka kamu akan datang. Jadi kuncinya adalah bagaimana setiap perusahaan itu betul-betul melaksanakan tatanan new normal ini secara baik, artinya protokol kesehatannya berjaga dengan baik untuk karyawan, untuk pengunjung, dan juga aktivitasnya juga bagus gitu kan. Nah ini kunci utama adalah betul-betul bisa dilaksanakannya protokol kesehatan secara baik. Nah saya yakin bahwa tamu akan datang. Tentu ya bahwa promosi-promosi harus dilakukan ya, tidak hanya oleh pengusaha, tapi pemerintah pun harus turun tangan. Dan saya lihat memang pemerintah sudah cukup gencar sekarang. Dari Kementerian Pariwisata ada namanya Bali Bangkit ya, dan dengan slogannya We Love Bali. Nah, ini dilakukan terus ya. Nah, ini adalah satu langkah yang baik sekali. Oleh karena itu kita tetap optimis bahwa ke depan dengan baik. Intinya taati protokol kesehatan Nah, Pak ya. ini protokol kesehatannya harus dijaga secara baik. Sekian bincang-bincang kami Bali Puspa News dengan Bapak Ketut Marjana selaku owner dari Toya Devasya. Nantikan talk show dari Bali Puspa News selanjutnya. Om Santi 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 Om. Di Toya Devasya, penerapan protokol kesehatan atau CHSE sudah kita terapkan mulai dari di pintu masuk, di mana kita siapkan hand wash station, penyediaan hand sanitizer, dan juga pengecekan suhu. Pada saat masuk ke Toya Devasya pun, di berbagai titik juga kami siapkan hand wash station dan hand sanitizer. Pembersihan wilayah kami melalui menggunakan disinfektan juga kami lakukan secara rutin. Air panas alami kita kebetulan memang suhunya tinggi karena merupakan air panas alami yang memiliki manfaat kesehatan. Itu suhu bisa dari 38 derajat sampai 42 derajat. Itu pun kami bersihkan setiap hari airnya, jadi tidak kami tampung. Setiap hari kita isi ulang kolam kami dan juga pada akhir hari kami buang kembali airnya. Sehingga kebersihan sangat kami prioritaskan. Kami berharap tamu yang datang ke Toya Devasya merasa aman dan nyaman. Kita harapannya dengan bersenang-senang kita pun sehat. Jadi kita sama-sama di sini kita harap menjaga kesehatan melalui physical distancing maupun penggunaan masker dan juga secara rutin, secara sering juga membersihkan tangan kita. Mari kita jaga kesehatan bersama dan selamat datang. Kami tunggu di Toya Devasya.